Bang, untuk tiket yang ini Itu tenda biru G2. oh, di scan dulu ya. Misi bang, scan dulu ya. Itu bar Bang. Bukan. Apa? Dipakai dulu. Oh ya. Sampai jam berapa ini nanti mas? Dan itulah tadi pemeriksaan yang dilakukan sebelum kita menaiki bis yang akan membawa kita ke bagian area zona timur ya. Dan bis ini akan menunggu penumpang selama 15 menit ya. Jadi walaupun penumpangnya masih sepi, tidak penuh, bis ini juga akan tetap melaju atau jalan menuju ke dalam sirkuit Mandalika ya. Dan satu persatu para penonton sudah menaiki bis ya yang akan membawa kita ke dalam sirkuit Mandalika. Karena sudah 15 menit, jadi kita akan berangkat ke dalam area sirkuit Mandalika ya. Walaupun penumpangnya belum penuh, tapi tetap kita akan jalan ya. Kira-kira berapa menit mbak? Sekitar 15 menit mas, soalnya kalau bagian gate 2 itu di bagian sebelah timur dia. Oh, bukannya sudah dekat ini di sirkuit? Iya, tapi kan mereka tuh pakai sistemnya gate zonasi gitu. Kalau lebih dekat itu gate 3 namanya. Gate 3 dan gate 1, kalau bagian gate 2 itu dia sebelah timur. Iya. Asli Lombok atau dari mana mbak? Iya, saya di Lombok. Lombok B. Saya di Lombok Barat. Oh, Lombok Barat. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ya dari Masjid Nurul Bilad menuju ke area sirkuit Mandalika. Dan inilah kondisinya ya. Oh ya teman-teman, tidak perlu khawatir ya. Ini bukan jalan utama tetapi masih di area masjid ya, Masjid Nurul Bilad. Nah, ini kita akan keluar dari Masjid Nurul Bilad dan sudah kelihatan ya tanda-tanda kita akan sampai ke depan gerbang. Jadi seperti yang dijelaskan Mbak Cika tadi, bahwasanya kita akan melalui zona timur ya. Jadi walaupun kita berada di zona barat, karena memang gate kita di daerah festival di dekat EFG, kita akan menuju ke zona timur atau di dekat Bundaran Sunggung ya. Jadi dan juga sebaliknya, jika teman-teman yang berada di zona timur tapi gate-nya di zona barat, maka akan dibawa ke area gate zona barat ya. Dan kita sedang berada di depan sirkuit Mandalika atau di jalur provinsi sirkuit Mandalika ya. Teman-teman juga sudah bisa melihat di depan kita ada grandstand ya, grandstand, dan kita akan melaluinya ya. Kita tidak langsung masuk di area ini. Dan di sini tidak terlihat ramai ya teman-teman, karena memang di sini area steril dan tidak boleh mobil atau motor-motor yang sembarangan memasuki area ini kecuali memang punya kepentingan. Dan untuk daerah ini juga hanya bisa dilewati oleh bis-bis ataupun MGPA dan juga para pekerja yang masih mengerjakan pekerjaannya yang belum tuntas ya. Dan sekarang kita berada di Bundaran Sunggung. Jadi ini Bundaran Sunggung yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita akan melewati Bundaran Sunggung ini ya. Bundaran Sunggung ini merupakan bundaran lokasi tempat ditaruhnya patung Presiden Jokowi ya. Selain patung Presiden Jokowi, teman-teman juga akan melihat patung burung Garuda dan juga rider, tapi yang belum kita tahu siapa ridernya ya. Ya, jadi kita akan melewati jalur Bundaran Sunggung ini. Kita akan ke daerah selatan ya. Di daerah selatan merupakan daerah zona timur. Dan ketika teman-teman sebelumnya, zona timur ini merupakan zona yang berdekatan dengan pantai Grupuk ya. Jadi ada pantai yang sangat indah di bagian selatan Sunggung ini, yaitu pantai Grupuk. Dan kita di sini bisa melihat pengawasan ataupun pengecekan mobil-mobil yang akan memasuki area zona timur ataupun area depan sirkuit Mandalika ya.
Ya, teman-teman bisa melihat. Jadi kita akan ke bagian selatan ya. Dan sekarang kita sudah memasuki area zona timur ya. Ini jalannya tidak di aspal tetapi hanya di beton saja ya. Lumayan panjang ya, sekitar 5 menit kita berjalan dari ujung timur ke ujung barat atau depan tunnel ya. Nah, sekarang kita sudah di parkiran zona timur ya. Turun mohon diperiksa barang bawaannya agar tidak tertinggal ya. Ya. Nanti keberangkatannya diingat dari parkir barat ya. Iya, nanti biar gak salah naik bisnya saya. Ya. Namanya siapa Mbak? Ika. Kita sudah sampai. Yuk Pak Jika, terima kasih banyak. Ini PB ya? Dari mana? Dari Patung Jokowi itu. Patung Jokowi itu G1. Ya itu naik mobil yang mana saya? Bapak Dan itulah tadi perjalanan kita ya dari zona barat menuju ke zona timur. Dan teman-teman bisa melihat ya di bagian zona. Dan teman-teman bisa melihat ya di bagian parkiran zona timur tadi ada toilet atau dan juga ada pemeriksaan ya. Jadi kita harus cek apakah sudah divaksin atau tidak dengan cara scan barcode peduli lindungi ya. Dan teman-teman bisa melihat sendiri di sini di area parkir zona timur ini ramai sekali dan kelihatannya sangat padat, antrian juga lumayan panjang. Jadi sebelum kita memasuki area lintasan, kita akan dicek dulu ya. Jenis pemeriksaan ini banyak sekali, mulai dari benda tajam, kemudian korek api dan alat-alat yang berbahaya ya. Jadi memang disterilkan, jangan sampai ada kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, sama seperti di bandara, jadi kita harus menaruh tas ataupun benda-benda yang kita bawa di bagian proses screening ya. Ya, selain itu juga kita juga di screening apakah membawa logam atau semacamnya. Yang tentunya ketika kita membawa logam maka akan dibiarkan di area pemeriksaan ya. Dan kita sudah sampai nih. Tinggal kita memasuki area zona timur, area sirkuit Mandalika ya. Sebelum kita memasuki tunnel menuju ke zona festival ataupun di grandstand, kita akan berjalan kurang lebih 200 meter dari parkiran menuju ke tunnel ya. Dan inilah kondisi perjalanan kita. Jadi sejak di perjalanan kita sudah bisa melihat para penonton yang sungguh antusias. Walaupun jaraknya lumayan jauh dari lintasan, tapi para penonton tetap antusias ya. Dan di sini juga ada pemeriksaan dan di sini ada penunjuk arah ya yang akan mengarahkan kita mau ke grandstand ataupun zona festival. Jadi kita akan memasuki tunnel 2 ya, ini tunnel 2. Di sini kita disambut oleh Putri Mandalika. Itu sketsa Putri Mandalika yang begitu cantik menyambut para penonton yang akan masuk ke area dalam sirkuit Mandalika. Ya, bisa teman-teman lihat. Dan di sepanjang tunnel ini sudah digambar ya teman-teman, sudah digambar semua. Dan lihat kiri kanan sudah digambar, epic sekali gambarnya ini.
Jadi di sini di area festival sudah disiapkan banyak sekali stand-standnya ya. Mulai dari stand permainan, baju-baju, kemudian oleh-oleh khas Lombok juga ada di sini. Selain oleh-oleh khas Lombok juga ada oleh-oleh khas MotoGP ya tentunya ya. Jadi para penonton yang hadir di area sirkuit Mandalika ini jangan sampai ketinggalan ya. Ini seru sekali di sini, banyak sekali yang bisa dilihat di sini ya. Dan sekian informasi yang bisa kita berikan ya, mulai perjalanan dari zona barat menuju ke zona timur, dan kita sudah sampai di area zona festival. Dan saksikan keseruan-keseruan lainnya ya tentang sirkuit Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.